saya deg-deg nih. Walaupun udah beberapa kali ngebawain, tapi gimana ya rasanya sebagai seorang speaker ini juga ada rasa deg-deg juga ada gitu kan. Nah, selamat pagi teman-teman semua yang ada di Wake Up Call ya. Semoga teman-teman pagi ini dengan video afirmasi tadi membuat suasana hati lebih semangat, lebih excited ya. Ya kan. Nah, terus kemudian saya juga benar-benar pagi ini tuh saya ngerasain dari tadi pagi ya kan berkolaborasi dengan teman-teman ya. Saya sendiri sekarang lagi di Malang, hostnya di Jakarta, ya kan, MC-nya Purwokerto, ya, terus nanti sharernya juga orang Surabaya. Wah, lengkap banget ya pokoknya deh. Dan entah kenapa ya, memang pandemi ini membuat gayanya kita bekerja itu little bit different ya, berubah hari demi hari itu berubah ya. Jadi, nah seiring perubahan itu ya. Nah, seiring perubahan itu, kita semua juga berasa ya bahwa pandemi ini udah 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Nah, 2 tahun ya, sorry 2 tahun, dan ini mau mendekati mau menjalani tahun ketiga. Nah, itu juga sama dengan umur kita, bener nggak? Ya, kita udah spend waktu, ya kan? Dan ternyata, 2 tahun umur kita berada di rumah terus-terusan, ya toh hampir sekian banyak tuh berada di rumah. Nah, cuman teman-teman di sini udah tahu ya bahwa sebenarnya itu kita semua yang ada di ruangan ini, kita juga pengen nih ya apa menua itu bukan menua dengan sakit-sakitan ya, tetapi menua itu dengan sehat ya. Kenapa? Karena ya itu yang dipengenin banyak orang. Ya, beberapa hari belakangan ini saya tuh sebenarnya di kerabat saya ada yang meninggal juga ya. Dan tapi beliau bukan meninggalnya karena COVID, tetapi memang penuaan ya teman-teman ya. Dan saya melihat sebegitu tragisnya ya apa namanya itu saudara saya ini, sehingga sampai dia itu harus di ICU selama 1 bulan. Nah, jadi saya merasa, waduh kok gini ya. Nah, ini akhirnya ngerilit ke slide saya yang ini, teman-teman ya. Jadi, aduh, hidup itu memang sebenarnya pilihan ya, teman-teman ya. Kita mau milih hidup itu sampai segimananya, ya. Kita mau milih hidup itu benar-benar jalannya mau kemana sih? Kalau ibarat ya, kalau orang itu aku mau olahraga, yes. Nah, itu pilihan Anda untuk olahraga setiap hari, ya. Nah, ini kebetulan nih sebenarnya saya ini ada 2 case ya kan, contoh ya. Yang satu mertua saya tuh wah tiap hari teman-teman olahraga. Walaupun beliau tuh ketakutannya luar biasa terhadap COVID ya, tapi beliau tuh tidak mematahkan semangatnya untuk berolahraga ya. Jadi kalau setiap pagi yang jam segini nih teman-teman ya, beliau tuh mondar-mandir di teras itu bisa sampai 50 kali loh, 50 kali PP loh teman-teman. Ya, sedangkan orang tua saya sendiri yang di Surabaya itu jam segini itu ya pada nonton TV ya kan, pada berjemur tapi tidak melakukan aktivitas fisik gitu loh teman-teman. Jadi dua dunia yang berbeda ini membuat saya tuh nyadar bahwa iya ya, kita sebagai manusia itu kita dibekali tubuh yang sempurna ini, yang sesehat ini, kita mau bawa kemana? Kalau sampai kita tuh sakit ya teman-teman ya, berarti kita tuh tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah penuaan itu apa sih sebenarnya ya? Banyak orang di luar sana tuh dikala kita masih umur 20-an, 30-an, gue kan masih muda nih, bener ya? Gue kan masih muda, rambut putih aja masih belum ada gitu kan, ya kan? Kulit gue aja masih belum keriput nih bang, kata gitu, ya. Terus belum lagi apa nih? Daya ingat gue juga masih oke, dibilang gitu kan, ya. Nah, cuman apakah sebatas itu penuaan itu, teman-teman? Bener nggak? Ya, terus ini kalau yang cowok-cowok nih, ya.
rambutnya udah meranggas belum, ya kan? Jangan sampai udah masih muda tapi rambutnya udah meranggas. Nah, itu penuaan dini, teman-teman ya. Nah, tetapi kenyataannya ya, sebenarnya penuaan itu banyak hal tanda-tanda penuaan. Ya, yang pertama adalah stamina-nya berkurang. Ya, kayak tadi contohnya Adit ya. Nah, Adit tadi itu katanya nyetir tuh, wih, udah nyetirnya udah lama, udah sekian kilo misalkan, tapi ternyata nggak capek-capek tuh. Nah, berarti udah diremajain tuh sel-selnya, benar nggak? Tapi kalau ada juga tuh ya kan, istilahnya tuh duduk seharian malah tambah capeknya luar biasa, stamina berkurang dan pengen tidur ya kan. Nah, itu juga ada tuh ya kayak gitu tuh. Terus kemudian ingatan berkurang. Tadi aku naruh kunci di mana ya? Nah, itu dia dah. Ya, itu salah satu tanda-tanda kita tuh udah mengalami yang namanya ingatan berkurang. Apalagi kalau kita masuk mall terus lupa mobilnya parkir di mana. Waduh, itu bahaya juga tuh, ya. Terus kemudian, nah ini juga ya bagi teman-teman yang udah mengalami ini ya, sebaiknya itu juga harus dicek ya. Terus kemudian gangguan kualitas tidur ya, walaupun kita memang di kantor tuh banyak kerjaan, banyak aktivitas yang harus kita lakukan dan mungkin menimbulkan beberapa banyak masalah sehingga membuat kita kualitas tidur kita itu tidak nyenyak ya. Nah, tapi itu kan cuma temporary, ya kan? Coba kita mesti cek apakah gangguan tidur itu dialami setiap harinya, ya kan? Contohnya nih ya kayak saya sebelum jadi speaker begini tadi malam udah nggak bisa tidur nyenyak tuh teman-teman ya. Nah, tetapi kenyataannya setelah jadi speaker tadi malam saya boboknya lebih nyenyak lagi tuh. Nah, berarti itu saya masih belum mengalami yang namanya penuaan teman-teman. Nah, terus kemudian ya rambut putih ya tadi itu osteoporosis. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kelihatan. Ya, tidak bisa kelihatan. Yang bisa dicek pada saat kita udah merasakan berarti itu udah parah. Nah, makanya orang zaman now itu seringkali mengecek kadar kepadatan tulang itu secara berkala ya, teman-teman ya. Nah, terus sorry, ada satu hal nih ya. Osteoporosis atau yang disebut dengan pengeroposan tulang ya. Ternyata teman-teman ya, saya dapat cerita nih kemarin ya. Itu ternyata anak umur 19-20 tahun, ternyata kepadatan tulangnya sekarang sudah cuma 50% loh teman-teman. Bayangin coba. Ya, jadi jangan dientengkan. Kalau teman-teman memang pengen peduli dengan badannya masing-masing, harus segera cek ya, apakah osteoporosis itu sudah menyerang ke badan kita. Jangan sampai nanti sudah terlambat ya. Terus pigmentasi kulitnya juga ya, ini paling nyata kelihatan di kulit. Terus kemudian imunitas berkurang. Nah, ini sudah diuji coba pada saat pandemi begini ya. Karena dikala kita tuh rentan kena ya kan, alias istilahnya begitu kena terus gejalanya hebat, berarti itu imunitasnya memang kurang banget. Terus kemudian nah ini katarak ya. Katarak ini juga sama faktor penuaan juga ya. Terus kemudian hipertensi. Nah, coba cek teman-teman di sini ya, yang hipertensi apa namanya, coba ketik angka 1. Saya pengen tahu berapa banyak nih yang di wake up call ini 73 orang kena hipertensi. Ya, salah satunya saya dulu. Saya dulu kalau begitu bangun tidur dicek sama mertua itu tensi saya 135 atau 40. Ya, padahal normalnya 120. Nah, itu berarti saya udah mengidap yang namanya hipertensi. Terus kemudian Alzheimer. Nah, Alzheimer ini yang tingkat dewanya pelupa ya. Terus yang satunya lagi adalah diabetes ya. Kalau diabetes ini memang ada diabetes tipe 2 itu berarti dari pola makan kita ya. Nah, teman-teman, jadi kalau sekarang itu kita udah ngerti nih ya tanda-tanda penuaannya kita ya. Nah, sebenarnya kapan sih organ-organ kita itu menua? Ya, nah di sini ini sudah ada tabelnya teman-teman. Nah tabel ini sebenarnya bukan dari New Skin yang bikin, tapi memang dari sebuah organisasi di mana mereka sudah meneliti soal beginian ini. Ya, nah contoh nih ya teman-teman ya, contoh ya kayak tulang itu ya. Walaupun di situ menuanya di usia 35 tahun ya teman-teman ya. Tetapi sebenarnya tulang itu pengeroposannya akan terjadi
Bukan pengeroposan, maksudnya pengelupasan tulang itu terjadi secara berkala. Nah, karena pada saat tulang itu dikelupas, ya dikelupas, terus kemudian pasti ada penembelannya. Nah, pada saat penembelannya tidak bekerja, otomatis yang tadi dikelupas nggak bisa ditempel, otomatis lama-lama menjadi keropos. Ya, jadi makanya kenapa kok pada saat kita di usia 35 tahun, ya pengelupasan itu sudah terjadi berulang-ulang, tetapi penembelannya tidak sempurna, sehingga menyebabkan ya terjadilah pengeroposan di usia tersebut. Ya, nah juga sama nih ya pada saat kita masih SD, SMP, SMA dulu nih ya, saya kalau ngapalin buku satu buku tuh bisa hafal tuh teman-teman. Tetapi pada saat kuliah ya boro-boro ngomong satu buku ya kan setengah 2 halaman aja udah setengah mati ngapalinnya. Jadi kita tuh kayak pakai logika ya. Tapi kalau sudah ngapalin kayak istilahnya mohon maaf deh ya saya balikin aja dulu ilmunya gitu biasanya ya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya yang kita sadari ya bahwa ternyata memang di dalam badan kita tuh sudah ada jadwal-jadwalnya ya. Nah, contohnya lagi ya penuaan di pembuluh darah ya penuaan di pembuluh darah apa nih maksudnya nih pembuluh darahnya kita jadi menyempit jadi lebih getas lebih apa namanya nggak seelastis waktu kita masih muda. Nah pada saat pembuluh darah ini sudah mulai mengalami gangguan-gangguan semacam ini otomatis organ-organ lainnya juga secara signifikan secara cepat itu pasti akan mengalami yang namanya kemunduran juga. Contoh, misalkan otak nih ya. Kalau otak kita nggak kealiran darah, kira-kira otak kita dapat nutrisi apa enggak? Ya. Nah, jadi kalau otak kita sudah nggak dapat nutrisi, berarti otak kita sudah mengalami yang namanya mengkeret. Apa mengkeret itu berarti? Menyusut. Nah, menyusut ya. Jadi otak kita itu semakin lama semakin mengecil, otomatis informasi yang kita dapatkan itu tidak bisa ditampung secara keseluruhan di otak kita. Ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini bentuk dari pengeroposan tulang-tulang kita. Jadi kekuatan massa tulang kita itu akan berkurang semakin lama. Ya. Dan itu bisa menyebabkan yang namanya osteoporosis. Nah, bagi teman-teman yang suka nge-gym ya, yang suka berolahraga ya, dulu saya udah didoktrin nih sama personal trainer saya ya. Di usia 30, jangan harap lu Bang mau six pack. Nah, itu dia ya. Kenapa? Karena di usia 30 tahun ya, badan kita tuh akan lebih sulit lagi untuk membentuk otot, teman-teman. Walaupun kita itu every day kita tuh latihan beban. Ya. Bisa nggak sih bentuk otot? Masih bisa, tapi kadarnya lebih sedikit daripada saat kita itu masih di umur 20-an, teman-teman. Ya, jadi makanya tadi di jadwal tadi otot itu mengalami penuaan di usia 30 dan itu benar ya. Nah, terus kemudian penuaan di kulit. Nah, ini sama nih ya. Penuaan di kulitnya keriput-keriput ya kan yang kulitnya udah mulai kering ya kan. Nah, itu juga sama karena kolagen di bawah kulit kita sudah mengalami yang namanya pengurangan sehingga menyebabkan kulit kita udah nggak bisa yang namanya itu elastis lagi ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya apa sih yang membuat penuaan kita itu lebih cepat terjadi? Ya, penuaan kita itu lebih cepat terjadi kalau kita itu sebenarnya ada 3 kelompok besar. Ya, dari berbagai macam ini ada berapa nih? Ada 15 macam ya. Nah, 15 macam ini sebenarnya itu bisa dikelompokkan menjadi 3, teman-teman. Satu yang pertama itu adalah genetik. Ya, bagi teman-teman di sini yang umur 20 udah keluar rambut ubannya, nah itu berarti genetik, teman-teman. Yang kedua itu adalah yang namanya disebut pola hidup ya. Pola hidup ini berarti apa nih? Ya, kita tentu saja kita yang hidup di perkotaan dengan hidup di pedesaan itu pasti jauh lebih berbeda ya. Kondisi badannya akan jauh lebih berbeda. Ya teman-teman ya, bayangin ya, Pak Tani itu jemuran setiap hari ya kan di bawah sinar matahari, dia tuh sehat loh. Ya kan? Daripada coba kalau kita di kota-kota nih, dijemur aja nggak usah sepanjang hari, ya kan? Setengah jam udah berkunang-kunang deh, ya. Nah itu juga sama itu dikarenakan karena kan itu tadi pola hidupnya kita tuh benar-benar berbeda. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah pola makan. Pola makan ini juga salah satu penyebab
terjadi penuaan dini, ya. Contoh, ya, zaman dahulu ayam boiler itu nggak ada. Zaman sekarang ayam boiler itu udah menjadi makanan pokok, bahkan ya istilahnya mau nggak mau kita mesti makan ayam itu, ya kan? Kenapa nih? Ya karena apa namanya itu, zaman now kalau kita semua makan ayam kampung, ya mungkin ada yang masih bisa beli, ada yang aduh hemat dulu deh. Nah, kan ada gitu nih, ya kan? Nah, jadi mau nggak mau, kalau kita sudah makan ayam boiler, berarti ya kandungan-kandungan di dalam ayam itu, termasuk hormon-hormon yang sudah disuntikin ke ayam itu, akan mengimbas ke dalam badan kita, ya. Dan ini terjadi dan ini akan kelihatan ya pada saat anak kita nih ya, terutama anak perempuan ya, udah datang bulan pada saat di usia lebih dini lagi gitu loh. Nah, ini sudah istilahnya tercermin dan terjadi di masyarakat kita sekarang ini, ya. Terus kemudian orang-orang yang makan fast food dengan orang-orang yang makan makanan yang fresh yang tidak dimasak itu akan jauh lebih healthy dengan makanan yang fresh daripada fast food. Benar ya teman-teman ya. Nah, jadi memang tiga kelompok besar inilah yang akan merancang ya penuaan kita itu dipercepat atau tidak. Ya, bahkan ya di 2012 majalah Time itu juga udah mengupas ya teman-teman ya, bahwa bayi-bayi yang lahir di kala itu ya itu sudah bisa diprediksi tuh teman-teman ya, penyakitnya udah bisa diprediksi 50 tahun kemudian itu penyakitnya mau apa aja nih yang menghadapi si bayi tadi nih ya, hipertensi lah, kolesterol lah, diabetes lah ya, terus kemudian stroke ya kan, terus kemudian jantung ya. Jadi itu semua udah bisa diprediksi ya. Coba sekarang teman-teman di sini ya 85 orang ini ya, teman-teman coba cek pada saat di umur sekarang ini ya, pada saat teman-teman mengikuti kelas saya, teman-teman udah mengidap berapa banyak penyakit ya, berapa banyak penyakit ya. Bukan penyakit yang penyakit enteng-enteng aja teman-teman, itu juga termasuk salah satunya penyakit ya. Sering migrain itu juga salah satunya penuaan teman-teman. Karena apa? Migrain itu kita juga nggak tahu gara-garanya apa. Mungkin gara-gara asam lambung, mungkin gara-gara kurang tidur, mungkin gara-gara apa. Jadi banyak ya teman-teman ya yang bisa menjadi faktor penyakit penuaan ya. Nah, fakta berikutnya adalah, nah ini ya saya udah istilahnya tuh dapat datanya juga ya, bahwa sekarang anak muda udah sering terkena penyakit jantung tuh udah mulai meningkat. Ya, berarti ini di apa namanya itu, berarti dengan kata lain ya, anak muda zaman now faktor penuaannya itu jauh lebih dipercepat teman-teman. Ya, jauh lebih dipercepat. Ya. Nah, ibarat sekarang kalau kita mau ini ada juga nih penderita diabetes di kalangan usia muda terus meningkat. Bayangin teman-teman, usia muda udah meningkat. Kemarin saya dapat juga salah satu testimonialnya kita anak muda usia 31 tahun, trigliseridanya udah 500. Bayangin kalau pada saat dia usia 50, trigliserida itu udah mau mencapai berapa gitu loh. Ya, sedangkan saya waktu itu pernah sekali nge-coach orang yang trigliseridanya 700, kalau minum atorvastatin 200 mili itu baru di bawah 200 teman-teman skornya. Kalau dia cuma minum 100 mili itu nggak bisa di bawah 200, bisa cuma 400. Jadi turunnya cuma dikit banget teman-teman. Nah inilah yang disebut kenapa kok kita itu harus benar-benar menjaga badan kita. Ya, ibarat ya kan pada saat kita ngomong soal diabetes. Ya, ibarat kalau kita minum obat-obatan dokter itu, kita itu cuma ngepel, ya, cuman istilahnya tuh ngepel kebocoran-kebocoran penuaan kita, ya, alias apa nih? Cuman ngebantu meregulasi gula di dalam darah, ya, membantu meregulasi gula di dalam darah, tetapi tidak bisa menyembuhkan pankreas itu, atau tidak bisa memperbaiki otomatisasi yang terjadi di pankreas itu. Kan pankreas itu sifatnya adalah dia penghasil insulin. Ya, ini contohnya kalau orang yang diabetes ya teman-teman ya. Nah,
Penghasilan insulin ini pada saat kita makannya banyak, glukosa terjadi banyak di dalam darah, otomatis insulin akan bekerja, akan keluar dari pankreas itu untuk menstabilkan gula di dalam darah kita. Ya, sedangkan obat-obatan dokter itu cuma menstabilkan doang, menstabilkan gula di dalam darah kita. Sedangkan pankreas itu tidak pernah diotak-atik, teman-teman. Jadi jangan harap teman-teman apa namanya kalau kita di luar sana ya, kita itu minum obat dokter dan kita akan sembuh. No. Ya, yang kita bisa harus lakukan adalah kita menyetop kebocoran-kebocoran itu. Salah satunya kebocoran itu di mana tuh? Di organ pankreasnya kita. Kita harus benerin. Ya. Nah, tapi siapa Bang yang bisa benerin pankreas kita? Sedangkan teknologi kedokteran sekarang itu masih belum bisa untuk memperbaiki organ-organnya kita. Yang bisa adalah biasanya mereka menstimulus atau merangsang atau menterapi. Nah, itu biasanya begitu tuh. Tetapi kalau untuk pengobatan itu biasanya tidak akan bisa. Nah, ini analoginya juga sama seperti pada saat kita menyembuhkan luka. Ya kan? Ini paling simple analoginya. Ya. Pada saat kita luka, yang mengobati luka kita bukan betadin, ya, tetapi badan kita sendiri. Ya, teman-teman ya. Oleh karena itu, ya, penuaan itu yang sesungguhnya adalah ketika tubuh kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri sendirinya. Benar ya teman-teman ya. Jadi semakin kita pada saat kita tua, tetapi kalau organ-organ kita itu masih bekerja normal, ya, dan kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri itu ada, kita itu sebenarnya nggak akan menua, teman-teman. Dan ini terbukti ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman di sini orang mungkin ada yang Kristiani, mungkin juga orang Muslim juga di Alkitabnya, di Al-Qur'annya juga pasti ada bilang bahwa dulu Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu di usia 80 tahun, teman-teman. Nah, sedangkan sekarang orang di usia 80 itu semuanya udah pada diranjang. Beda banget gitu loh. Nah, jadi otomatis ya teman-teman ya, saintis di luar sana yang mereka istilahnya sudah mempunyai ahli di bidangnya ya, mereka tuh semua itu bertanya-tanya. Ya, kebetulan saintis yang saya display ini semua berada di saintisnya New Skin, ya, di saintisnya Parmanex, di mana mereka ini pada dicetuskan dengan sebuah pertanyaan, bagaimana seandainya kalau kita menua, tetapi kita menua itu dengan sehat, ya. Nah, jadi mereka ini pada mencari nih data-datanya supaya iya ya, gimana caranya ya supaya manusia ini bisa hidup lebih lama, tapi dengan kemudahan yang dijaga, ya, organ-organ yang masih bekerja dengan baik dikala usia udah tua nih, ya. Nah, otomatis muncullah yang disebut dengan Ultimate Anti-Aging Duo ini, ya. Nah, salah satunya tadi MC kita tuh, ya, dia udah ngerasain ya. Oh, ternyata kalau aku minum ini, gila ya, stamina aku tuh kuat banget nih. Ya, aku nggak mudah capek. Ya, jangan disepelekan ya teman-teman ya. Stamina mudah capek itu bukan berarti obatnya itu cuma tidur. Ya, bisa jadi nih pada saat kita setelah selesai tidur. Nah, oke, sekarang saya pengen tahu nih ya responnya teman-teman ya. Nah, ada nggak teman-teman yang merasakan begini nih? Pada saat kita tidur nih ya, yang ada kita itu bukan tambah seger tapi tambah capek semua dan kepalanya pusing kayak berputar-putar gitu. Ada nggak teman-teman yang di sini yang merasakan seperti itu? Boleh direspon teman-teman di chat. Jadi saya nggak sendirian nih ya. Dari tadi saya kebingungan seakan-akan saya ngomong sendiri nih di sini nih, ya. Nah, ada nggak yang mengalami hal semacam itu? Ayo, ayo. Ya, Bu Foni, ya kan? Yes, ya. Nah, benar ya. Tuh, kan? Berarti ada ya teman-teman ya. Dan saya juga pernah mengalami itu. Ya, bukannya tidur itu istilahnya itu membuat badan kita jauh lebih segar, tapi enggak, setelah tidur kok capek banget ya, kayak rasanya itu lari maraton 10 kilo, ya kan? Nah, maraton bukan 10 kilo ya. Lari maraton lah, itu 42 kilo loh. Ya. Nah, jadi otomatis sekarang saya menuju ke produknya. Ya, produknya itu Ultimate Duo ini terdiri dari dua, ya. Yang satunya itu R Square, ya, R2, ya. Nah, R2 ini terdiri dari dua, ya, R2D sama R2 Night.
ya teman-teman ya. Nah, R2D itu untuk mengasih energi ke kita karena dalamnya itu ada ginseng, ada cordyceps, ada buah delima ya, di mana bahan-bahan ini akan memberikan energi ke dalam badan kita. Ya, dan energi itu bisa sampai ke level mitokondrianya kita karena kalau gini teman-teman, pernah nggak sekali teman-teman tuh nyadar, aku tuh makan kayak nggak ada guna ya. Habis makan bukannya stamina itu meningkat, tapi stamina itu kayaknya tetap aja ya kan, energi itu tetap aja tuh. Nah, bedakan kalau energi itu bisa sampai ke level mitokondria teman-teman. Nah, itu badan kita tuh benar-benar kayak kena charge gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau lihat nih ya, orang-orang yang mitokondrianya masih sehat nih ya, teman-teman bisa lihat tuh anak-anak ya, mereka tuh udah lari-lari, loncat-loncat, ya kan, minum sedikit, makan sedikit, lari-lari lagi, loncat-loncat lagi. Bahkan setelah tidur, charge-nya udah gede banget. Mereka masih bisa tuh melakukan hal yang sama terus-menerus, ya kan? Seakan-akan energi itu nggak ada habis-habisnya. Nah, itu yang disebut dengan level energi itu sudah sampai ke level mitokondria, teman-teman. Ya, sedangkan di malam hari ya, di malam hari itu tuh di bahannya itu ada bijinya anggur, bijinya brokoli, sama red orange. Red orange ini bukan jeruk merah ya, tapi memang jenisnya red orange. Nah, tujuannya untuk apa nih yang malam nih? Kenapa kok bisa diminum malam hari? Kenapa Nuskin ini bikinnya susah banget sih? Kenapa kok nggak mau jadiin satu aja, ya kan? Ternyata memang ada bedanya, teman-teman. Untuk yang malam, ya, bahan-bahan ini digunakan untuk membantu proses detoksifikasi yang terjadi di dalam badan kita. Ya, nah, proses detoksifikasi adalah proses pengeluaran zat kimia yang tidak dipakai. Ya, contohnya di mana nih, di liver, di ginjal. Nah, itu. Jadi makanya kenapa orang-orang yang minum duo, ya, walaupun sudah minum duo 5 tahun, nanti kayak papa saya, itu ginjalnya masih baik-baik aja, teman-teman. Ya, livernya pun tambah lama tambah baik. Kenapa nih? Karena yaitu tadi, karena duo ini juga membantu proses detoksifikasi yang terjadi di dalam badan kita, ya. Nah, jadi makanya kenapa kok yang R2 Night itu diminum malam hari tuh, ya, karena proses detoksifikasinya terjadi di malam hari, ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman minum yang R2D-nya di malam hari, ya jangan salahkan nanti R2-nya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman nggak bisa tidur, ya kan? Itu karena terlalu energik ya, ada energinya yang dikasih tuh, jadi nggak bisa tidur tuh, ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah Wispan. Nah, Wispan ini yang tadinya R2 itu kayak ibarat kata tuh tukangnya ya. Kalau kita mau renovasi rumah, R2 itu R2 itu adalah untuk ngebersihin perabotan-perabotannya, kita keluarin dulu ya kan, racun-racunnya dikeluarin dulu ya kan, dibersihin dulu. Nah, baru nanti Wispan ini sebagai tukang renovasinya, dia datang tuh ngerenovasi, nembelin mana-mana yang rusak ya kan. Nah, jadi tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat ya, Wispan ini terdiri dari 11 ingredient. Sebenarnya lebih dari 11 ingredient. Nah, Wispan ini kalau kita lihat secara ingredient ya. Nah, ini teman-teman kan ngelihatnya ada 6 poin di sini kan. Nah, 6 poin di sini sebenarnya nanti saya bahas di belakangnya. Kalau kita lihat secara bahan-bahannya ya teman-teman ya, itu kalau kita lihat bahan ini gunanya untuk ini, bahan ini untuk gunanya untuk ini ya kan, banyak banget ya. Contohnya astaxanthin dari kulit kepiting ya kan, terus kemudian lycopene itu dari tomat, terus kemudian apa itu tadi tuh, CoQ10 itu dari jantungnya sapi ya kan, terus kemudian resveratrol ya itu dari beri-berian ya kan, banyak teman-teman. Ini rosemary leaf ya. Terus ini ada ikan Scandinavian fish ya, terus kemudian kulitnya jeruk ya, bioflavonoid. Jadi teman-teman kalau ngomong soal Bang, nah ini ada pertanyaan nih, Bang, kalau aku udah minum duo nih, perlu nggak sih aku minum vitamin? Ya perlu. Kenapa nih? Karena di duo tuh nggak ada vitaminnya teman-teman. Di duo itu cuma ada satu vitamin D3 ya. Ya, cuma ada satu vitamin D3, yang lainnya nggak ada. Semua adalah makanan. Makanan yang dibutuhkan oleh badan kita untuk bisa meriset ekspresi genetik kita. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini paham ya. Jadi duo bukan vitamin, duo adalah makanan. Ya, yang tadi saya sebutin semua itu adalah makanan semua. Ya. Nah,
Ultimate Duo itu mengembalikan fungsi. Nah, ini yang tadi saya bilang 6 poin itu adalah ADM, Aging Defense Mechanism. Di mana ADM ini sebenarnya melakukan pekerjaannya supaya badan kita itu bekerja secara maksimal. Ya, teman-teman ya. Kalau kita mau ngomong soal ADM nih ya, teman-teman ya. Nah, ini kan ya, mungkin teman-teman dengerin saya aja, nggak perlu dicatat, nggak usah diapa-apain. Tapi saya pengen teman-teman berpikir logik aja ya. Contoh nih, meningkatkan metabolisme ya. Meningkatkan metabolisme itu maksudnya apa sih? Metabolisme itu kan reaksi ya. Reaksi kimia yang terjadi di dalam badan kita ya toh, supaya reaksi itu sempurna ya, perubahan dari karbohidrat menjadi glukosa, glukosa menjadi glukogen kayak gitu-gitu loh teman-teman. Ya. Nah, itu pasti butuh percampuran macam-macam. Ya, enzim-enzim pencernaan kita juga pasti ada terlibat di situ ya. Nah, kalau proses ini kacau teman-teman, berarti proses kimia itu juga nggak akan maksimal, sehingga nutrisi yang akan masuk ke dalam badan kita itu juga terhambat ya. Nah, efeknya tuh gede banget teman-teman. Ya, makanya kenapa kok meningkatkan metabolisme ini penting. Ini salah satu dari komponen ADM tadi. Kemudian proteksi dan perbaikan DNA. Ya, sel kitanya ini maksudnya apa sih, Bang? Jadi gini, sel kita tuh tiap hari pasti membelah ya kan. Nah, pada saat dia rusak ya dia itu tidak akan membelah lagi, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan shortening telomer. Maksudnya tuh telomer yang udah memendek ya. Telomer itu salah satu dari DNA kita. Nah, jadi S-log tadi itu dia itu akan mempertahankan tuh supaya telomer kita ini tidak memendek lagi. Gimana caranya? Makanya harus diproteksi dan diperbaiki DNA kita. Ya, itu makanya kenapa kok diproteksi dan diperbaiki. Ya, terus kemudian detoksifikasi seluler, stres. Waduh, ini bahasanya susah banget ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen tahu nih ya, maksudnya apa nih, ya kan? Kalau dibilang, jadi gini, penuaan itu mengakibatkan sel-sel kita tuh rusak, ya. Nah, kalau sel-sel kita rusak, itu akan menjadi sampah di dalam badan kita. Nah, teman-teman sadar nggak kalau sel kita nih, nanti nih ya, ini saya mau highlight yang di sebelah mendetoks dan mengatur respons sel stres sel nih ya, karena nanti ada hubungannya dengan kita punya sharer ya teman-teman ya. Nah, jadi pada saat sel-sel kita udah mulai mengalami istilahnya tuh mati ya teman-teman ya, mati ya. Nah, sel kita tuh pada saat menuju ke yang mati, dari sehat ke mati, itu dia tuh pasti mengalami fase setengah mati setengah hidup ya, setengah mati setengah hidup. Nah, kalau badan kita sistem detoksifikasinya itu sudah gak karu-karuan, otomatis sel-sel yang setengah hidup setengah mati alias sel zombie ini teman-teman, itu tidak akan bisa dimatiin sama badan kita ya. Kenapa? Ya karena sistem detoksifikasinya kita tuh udah rusak alias sudah nggak bener ya. Dan teman-teman tahu nggak akibatnya apa nih kalau sumpama proses detoksifikasinya kita tuh rusak ya. Kita tuh kecenderungan kena kanker itu jauh lebih banyak teman-teman. Kenapa? Karena kalau sel yang sudah setengah mati ya kan, setengah hidup setengah mati, itu dia itu gampang untuk tercampur dengan radikal bebas di luar sana ya. Jadi makanya ini saling berkaitan teman-teman ya. Jadi itu ya yang kenapa kok ini penting banget ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah mekanisme regulasi ya kan. Yang dimaksudnya apa nih? Nah, jadi maksudnya adalah pada saat kita luka itu pasti kita ada terjadi radang. Nah, radang ini sebenarnya mekanisme yang bagus banget teman-teman. Ini pemberian Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena ya itu tadi dengan adanya peradangan ini sebenarnya itu yang bekerja adalah imunitas kita. Makanya terjadilah peradangan. Kenapa terjadi peradangan? Supaya imunitas kita itu bisa langsung merembes atau bukan merembes ya, menuju ke organ-organ yang terkena patogen atau terkena virus-virus itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau mekanisme peradangan kita ini problem ya, waduh, kita punya imunitas itu nggak akan bisa langsung masuk
nggak akan bisa langsung menuju ke tempat terjadinya serangan terhadap patogen itu secara cepat, teman-teman. Nah, makanya kenapa kok orang yang lagi demam itu sebenarnya itu prosesnya di dalam kita secara alami itu sudah benar, gitu loh, ya. Nah, terus kemudian regenerasi jaringan sudah pasti, ya kan, yang tadi saya udah bilang. Terus kemudian proteksi antioksidan. Nah, proteksi antioksidan ini juga sama. Ini ibarat kayak benteng, ya kan, istana tuh bentengnya itu, ya. Jadi antioksidan itu adalah bentengnya, sedangkan imunitas itu adalah tentaranya. Ya, tentaranya nyerang nih. Nah, kalau kita diserang sama musuh, ya kita harus bertahan di benteng kita. Nah, itu apa? Antioksidan ini. Ya, mungkin semoga teman-teman juga nggak bingung ya dengan apa yang saya ngomongin ya, karena ini adalah sesuatu hal yang emang sudah ada di dalam badan kita, dan kita itu sometimes kayak bikin enteng lah, ya kan? Padahal ini penting banget, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tadi dengan penjelasan saya tuh bingungnya setengah mati, udah nggak usah bingung ya. Jadi sebenarnya ADM ini adalah dokter pribadi yang ada di dalam badan kita. Ya, dokter inilah nanti itu yang akan memperbaiki segala-galanya, memperbaiki yang terjadi, permasalahan yang terjadi di dalam badan kita. Ya, tetapi si dokter ini itu nggak akan bisa bekerja maksimal kalau ya kan, ekspresi genetik kita itu sudah blur. Nah, ekspresi genetik ini bisa dibilang adalah resepnya badan. Ya, kalau kita orang awam bilang resepnya badan. Jadi kalau badan kita tuh mau bentuk selnya otak, ya kan, si dokter ini harus nyontek dulu nih, ya, resepnya mana nih, bahannya mana, lu udah makan belum bahannya? Kalau lu udah makan bahannya, ya udah gua balikin, tapi resepnya kok blur ya, gitu loh. Nah, jadi makanya kenapa kok walaupun di luar sana banyak orang-orang kaya yang mereka tuh makanannya udah benar-benar bergizi, ya kan, mereka makanannya udah benar-benar bersih dari pestisida lah, kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian makannya tiap hari Haisom lah, ya kan, sirip ikan hiu lah yang benar-benar bergizi, ya kan, sarang burung lah, ya kan. Tetapi kenapa kok istilahnya penyakit itu masih datang dan masih datang lagi, penyakit penuaan ya dalam hal ini ya, teman-teman ya. Nah, itu dikarenakan dikarenakan ekspresi genetik kita atau resep badan kita tuh udah blur. Ya, teman-teman lihat yang sebelah kiri itu adalah ekspresi genetik kita dikala kita masih muda. Pada saat kita tua itu yang tengah tuh, teman-teman. Nah, itu coba lihat polanya udah beda banget, banyak merah-merahnya daripada hijaunya. Nah, setelah konsumsi Wispan atau Wispan R2 atau Duo ini, bukan diharapkan sih, secara clinical studies itu sudah berhasil mengembalikan ekspresi genetik kita pada saat kita masih muda. Ya. Nah, itu sebanyak berapa nih? 92%, teman-teman. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal ekspresi genetik ini, ya, kita jujur aja, teman-teman ya. Saya juga nggak kayaknya itu saya bukan bidangnya sebenarnya, ya. Nah, mungkin teman-teman saya tunjukin video ini ya. Kita biarkan profesornya yang ngomong, oke? 基因引起的，而是因为基因的表达引起的。Gene expression is really a term that we use when a gene becomes active. And the primary function of a gene is to produce a protein. And this protein then helps a particular tissue in the body to behave normally and to remain healthy. So gene expression is really a way to describe when a gene is being switched on. It's almost like a light switch. You can turn on the light with a switch, or you can switch it off. For example, we have discovered that gene expression gets slower and slower as you get older. So if we can restore the normal gene expression of age-related genes, then we believe that such products can help a person to slow down the aging process. In the face of complex problems, science often uses the simplest way to find the answer. And it also gives us hope to achieve the seemingly impossible goal, that is locating the factors of individual aging. Our focus is on aging. We're using natural ingredients to clean those genes again. Because what we find from our research
It's the fact that the genes can still operate or can still function. With that understanding, we can now use that knowledge to develop anti-aging products going forward in the future. Fundamentally, with our ingredients and all the research is to see how we can restore original gene expression. That's really what we're trying to do with our products, is to influence and restore the gene expression of certain type genes. Nah, teman-teman, gimana nih ya? Udah ini ya, udah ngerti ya. Jadi makanya kenapa kok duo itu benar-benar keren banget deh teman-teman, karena ya itu tadi bisa merubah ekspresi genetik kita sehingga badan kita tuh bisa memperbaiki dirinya sendiri lagi ya. Kalau teman-teman merasa emang aman bang minum begituan ya kan, nah teman-teman nggak usah khawatir karena semua produknya New Skin itu sudah melalui proses yang namanya disebut 6S proses, 6S proses, dan 6S proses ini itu setara dengan obat-obatan yang langsung dimasukkan ke pembuluh darah teman-teman. Ya, padahal supplementation itu sebenarnya nggak butuh yang namanya 6S proses. Biasanya mereka butuhnya cuma 3S, ya, cuma butuhnya 3S, ya kan? Nah, terus kemudian aman nggak sih bang? Ya kan legalitasnya gimana? Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman bisa cek di www.pdr.net. Itu adalah Physician Desk Reference, ya kan, alias buku yang berisikan daftar-daftar obat-obatan yang bisa diresepkan oleh dokter-dokter di Amerika, teman-teman. Nah, AgeLock ini sudah masuk ke dalam PDR itu, dan berarti dokter di Amerika sudah bisa ngeresepin AgeLock ke pasiennya, dan itu berarti aman, teman-teman. Dan teman-teman harus ingat ya bahwa PDR ini itu lebih tinggi tingkatannya daripada FDA. Food and Drug Association, ya. Kalau FDA, kalau di Indonesia itu namanya BPOM. Tapi kalau PDR, kalau di Indonesia namanya MIMS, ya kan. Nah, itu teman-teman bisa ke Gramedia, bisa beli bukunya, buku MIMS ini karena dia akan diupdate setiap tahunnya, ya. Nah, terus kemudian berikutnya. Untuk melengkapi data-data ini, ya kan. Nah, New Skin ini sampai bela-belain teman-teman mengakuisisi sebuah company yaitu LifeGen Technology, di mana company ini adalah anak perusahaan NASA. Dan karena dia berbasis genomik, artinya apa? LifeGen ini mempunyai bank data genetik terbesar di dunia. Ya kan, dia sebanyak 500 juta genetik data manusia, dan Nu Skin butuh data itu. Tujuannya untuk apa? Supaya produk-produk yang dihasilkan itu akan cocok dengan semua ras manusia. Ya, jadi kalau teman-teman di sini ada customer-nya yang merasa tidak cocok dengan Wispan atau R2, berarti teman kita itu ada keturunan alien, ya. Nah, kan nggak mungkin kan. Jadi biasanya itu kita itu akan pasti akan cocok, tapi ya butuh waktu teman-teman, ya butuh waktu, ya. Oke. Nah, terus ada juga nih di luar sana ya, bang, duo itu mahal banget ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, New Skin sebagai company, kita sekarang berpikir logik. New Skin sebagai company, pasti dia mau profitable dong, bener nggak? Dan kalau dia mau profitable, harusnya strategi marketingnya mereka pasti sendiri-sendiriin. Setiap bahan itu pasti dijual secara terpisah. Supaya apa? Tujuannya supaya kita beli produknya jauh lebih banyak. Ya, tetapi New Skin ini karena all of the good and all of the bad, ya kan, semua berdasarkan scientist. Nah, Nu Skin tidak mau melakukan itu. Karena apa? Karena bahan-bahan ini memang harus diminum secara bersamaan, teman-teman. Ya. Nah, saya pernah membaca literaturnya bahwa kenapa kok di dalam Wispan itu memakai teknologi lead-cap, yang satunya bubuk, yang satunya cairan nih, ya kan, dalam satu tablet ada 2 jenis zat. Ya, itu dikarenakan apa? Karena zat itu tuh harus bercampur di dalam lambung kita, dan itu akan menyebabkan proses penyerapannya jauh lebih banyak daripada kedua bahan itu sudah dicampur duluan. Nah, jadi Nu Skin itu sampai sedemikian rupa mencoba gimana caranya kita itu bisa produk-produknya mereka itu bisa bekerja di dalam badan kita itu secara maksimal, teman-teman.
Ya, nah balik lagi nih dari harga. Ya, kalau teman-teman ngomong ya, kalau teman-teman sekarang ngomong soal Nuskin itu mahal, nah teman-teman harus cek di sini. Kalkulatornya harus dikeluarin dulu nih, ya. Kalau kita lihat produk di luar sana ada, tapi mereka dibeli secara terpisah. Setiap bahan-bahannya pasti ada produknya. Nah, begitu juga dengan Wispan. Setelah dicek-cek ternyata, waduh, kalau kita beli secara terpisah mahal sekali ya. 4.900.000 tuh, ya. Nah, otomatis, nah sekarang teman-teman kalau sebagai seorang accounting nih ya, teman-teman masih berpikir apakah dengan nilai segitu itu masih mahal atau murah, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang teknologi LICAP, ya. Teknologi LICAP ini menurut saya ya proses pembuatannya pasti sangat sulit, ya. Udah kelihatan kapsulnya udah kecil, masih dibagi 2 lagi, ya kan? Dan ini saya jujur saya benar-benar amazed dengan Nuskin bahwa memikirkan sampai sedemikian rupa, teman-teman. Ya, kalau produk ini not good, ya, Joceng nih ya tadi yang di video itu tuh teman-teman ya, nggak mungkin beliau itu juga minum. Dia udah ngerti bahannya kayak gini kok, mendingan gue nggak minum deh, ya kan? Tapi kenapa? Dia sebagai seorang kepala saintis pun dia mencoba dan minum produknya sehingga dia juga mengalami transformasi, ya teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong itu juga, saya juga sama, saya dengan kakak saya juga sama. Saya mengalami yang namanya perubahan, teman-teman. Ya. Ya. Nah, terus kalau ini yang muda nih, ya. Kalau ini yang tua nih, ya, teman-teman ya. Umur 65 sama umur 75 beda banget, ya. Walaupun yang 65 mungkin lebih kurusan ya teman-teman ya, tetapi menurut saya orang kurus belum tentu sehat, ya kan? Bisa jadi terjadi sesuatu di dalam badannya sehingga nafsu makannya berkurang. Nah, begitu terkena teknologi S-Log ini, wah papa saya menjadi luar biasa. Bahkan di umur 80 pun, ya kan, bentuknya masih seperti ini dan menurut saya ya ini adalah kualitas hidup di kala kita tua, kita masih bisa makan apapun yang kita mau, ya. Jangan sampai pada saat tua kita tuh sakit-sakitan dan hanya tidur di atas kasur, teman-teman. Ya, nah berikut ini ya ada sharer ya teman-teman ya, wah pasti udah dinanti-nanti ini. Nah, sharer ini nih hebatnya luar biasa teman-teman ya. Kenapa nih? Karena ya itu tadi salah satu dari bukan salah satu sih fungsi ADM itu sudah mulai bekerja kembali ya. Nah, yuk tanpa panjang lebar kita panggilkan Julie Chang. Loh. Nah, halo teman-teman semuanya. Ya. Semangat pagi. Udah bisa dengar ya suara saya ya? Sudah, C, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Julie Chang, saya berasal dari Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya mau berbagi testimoni dengan teman-teman mengenai adik saya tercinta, Maili, di mana Maili memang dari kecil suka sakit-sakitan ya. Dan pada usia 48 tahun di bulan Mei 2017, Maili divonis kanker payudara oleh dokter di Singapura dan langsung di kemo sebelum operasi. Ternyata baru kemo 3 kali dari program 16 kali itu dia udah pingsan. Lalu dilanjut dengan kemo ringan. Setelah operasi, badannya jadi bergetar, menggigil. Dan yang membuat dia menangis setiap pagi, setiap bangun tidur dia pasti nangis. Karena badan yang tidak enak itu. Tidak bertenaga untuk keluar rumah, tidak bisa tidak ada tenaga juga untuk berdiri dan bicara. Jadi waktu itu saya jarang komunikasi banget dengan dia. Karena setiap kali saya telepon, dia selalu bilang, udah ya Ce, aku nggak kuat. Cuman aku pribadi nggak ngerti kenapa ya kok sampai kayak gitu. Ya udahlah, tak pikir dia perlu istirahat aja. Sampai sering juga dia berkeringat seperti habis olahraga. Jadi satu hari itu bisa ganti baju sampai 10 kali. Setelah itu langsung kedinginan. Detak jantungnya tinggi sampai di atas 100.
sering diare, vertigo, mahnya jadi bermasalah, tidak bertenaga, dan tidurnya aja di kursi, tidak bisa tidur di tempat tidur. Akhirnya itu yang membuat Miley menjadi depresi berat sampai seperti feel like dying, jadi pengen bunuh diri, pengen mati aja, karena udah hidup nggak berguna ya. Nah, karena keinginan untuk sembuh, berbagai cara pasti sudah dilakukan. Dari minum berbagai macam suplemen, cara infus, sampai berkonsultasi dengan dokter di Amerika segala, sekalipun itu tidak ada hasilnya. Dan semua itu dokter juga bingung, apa ya penyebabnya? Jantung juga bagus, tapi detaknya begitu tinggi. Terus dia makanan itu sangat-sangat ketat. Dan semua itu hasilnya nihil. Dia kemana-mana itu bawa makanan. Jadi dia nggak pernah makan di luar. Makanannya itu dari berasnya, dari apa aja yang dia makan, itu pasti organik. Tapi hasilnya nihil. Akhirnya karena saya tahu pengobatan Miley ini sudah dibantu oleh mama. Terus saya lihat di grup keluarga, dia ganti-ganti dokter, ganti-ganti obat, baru ke dokter si A. Seminggu lagi dia udah pindah ke dokter B. Jadi semua obat-obatan itu diganti-ganti terus. Sampai akhirnya saya ngasih tahu mama, "Mah, kalau kayak begini terus, apakah mama sudah siap untuk dana untuk cuci ginjal?" Loh, kenapa kok sampai begitu? Mama kan nggak ngerti ya akibat dari obat-obat kimia itu seperti apa. Akhirnya waktu Juli jelaskan, mama akhirnya terkejut juga. Waduh, iya ya, mama kok nggak kepikir ya kalau kebanyakan obat nanti ginjalnya yang bermasalah, nambah lagi satu masalah. Akhirnya mama tanya, apa sih yang terbaik buat Miley? Kita kan semua sudah minum duo, mah. Hanya duo satu-satunya yang bisa menolong. Hanya satu-satunya duo yang bisa menolong, mah. Tidak akan pernah ada yang lain. Tak bilang gitu. Kan kita juga sudah bisa merasakan manfaatnya kan. Terus memang awal saya ada ngomong sama Miley. Tapi karena satu karena dia memang sudah nggak punya dana. Kedua, dia sudah putus asa. Karena dia sudah coba banyak suplemen. Buat dia itu pasti juga begitu-begitu aja gitu loh. Tapi karena akhirnya mama yang bilang, mama yang persuade itu yang ngasih tahu terus, akhirnya Miley oke, dan mama kasih itu duo, dan dia mulai keluhan-keluhannya itu diperbaiki satu persatu. Masalah yang sudah saya sebutkan tadi di atas itu menjadi lebih baik, bahkan sudah ada yang tidak ada lagi. Dan setelah hampir mau masuk 2 bulan itu dia konsumsi duo, Miley mulai lepas dari obat detak jantungnya. Itu yang membuat dia sangat-sangat happy. Dia bilang, luar biasa ya, C, ini produk luar biasa ya. Coba kalau dari dulu, dari awal aku mau dengar kamu ngomong, mungkin aku nggak sampai menjalani ini semua. Jadi hasil yang luar biasa yang dirasakan Miley, semakin hari dia semakin sempurna, dia bisa menjalankan perannya lagi sebagai seorang mama bagi anak-anaknya dan istri buat suaminya. Dia sudah bisa keluar rumah, tapi dia tidak kemana-mana, dia hanya pergi ke mama aja. Jadi happiness itu bisa dirasakan kembali dan seluruh keluarga jadi berbahagia melihat perubahan pada Miley. Miley selalu bilang, untung ada Ultimate Duo, produk yang berteknologi yang udah mengembalikan kesehatannya, dan dia selalu bercerita kepada siapapun mengenai kehebatan Ultimate Duo ini, dan akhirnya dia pun bisa menolong seorang temannya yang kena kanker lidah juga. Jadi, buat teman-teman yang di sini, buanglah semua keraguan dan percayalah, produk Agelock Ultimate Duo ini adalah yang the best. Percaya, ini adalah yang the best. Dia sudah bisa menyelamatkan adik saya, sampai akhirnya dia bisa menjadi benar-benar seorang yang mempunyai kepribadian yang normal lagi, tidak seperti dulu sampai pengen bunuh diri seperti itu. Percayalah teman-teman, Agelock Ultimate Duo ini adalah yang the best. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wah, merinding ya teman-teman ya. Aduh, saya sampai dari tadi itu merinding-merinding benar-benar nih ya kan. Nah, ya. Nah, jadi teman-teman lihat ya teman-teman ya.
saya nggak underestimate profesi seorang dokter, tetapi dokter itu juga manusia, ya. Mereka itu juga belajar ya, belajar apa itu yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi kenyataannya dokter-dokter itu pun juga mereka masih meraba-raba. Mereka tuh masih berdasarkan hasil diagnosa, berdasarkan hasil laboratorium, berdasarkan hasil foto, ya. Nah, itu semua memang bisa dipelajari, teman-teman. Tetapi ada satu hal yang nggak bisa dipelajari. Kadangkala kalau sudah terjadi kompleksitas seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, si dokter pun juga bingung, ya. Sampai dokter di Amerika pun juga bingung. Istilahnya apa? Jantung udah bagus, ya kan? Tapi kenapa detaknya cepat banget? Apa yang menyebabkan jantung itu detaknya cepat banget? Ya, semua itu tidak bisa di drop down satu persatu, teman-teman. Ya, yang pasti 6 fungsi ADM itu pasti ada yang masalah. Ya, jadi makanya kenapa kok kita itu sebenarnya benar-benar ya teman-teman ya, kalau kita dapat ceritanya dari Meli ini ya, saya itu benar-benar bersyukur banget bahwa Tuhan tuh ngasih badan kita itu benar-benar lengkap dan canggih banget ya. Sebenarnya kita tuh bisa menyembuhkan diri sendiri ya, asal kita sebagai seorang manusia itu mampu untuk menjaganya, mampu untuk menghindarinya, ya kan, supaya kita itu fungsi-fungsi dari ADM tadi itu bisa tetap bekerja seperti sedia kala, ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ya, yang tadi yang berkaitan dengan proses detoksifikasinya, nah berarti teman-teman, dari saudari kita Meli ini, proses detoksifikasinya dia itu bekerja kurang maksimal. Ya, kenapa nih? Karena yaitu tadi sel-sel zombie yang tadi yang masih berkeliaran itu terkena radikal bebas dan itu menyebabkan kanker. Ya, nah kanker inilah yang menjadi cikal bakal melemahnya dari semua organ-organ kita. Ya, belum lagi proses kemo. Nah, proses kemo itu juga, waduh, berakibat lumayan ya terhadap badan kita ya. Soalnya orang-orang yang terkena kemo itu biasanya itu badannya itu sudah 60% itu sudah benar-benar kayak kena tiba napa gitu kan ya, sehingga membuat badan kita tuh rusak, teman-teman. Nah, pada saat setelah kemo sel kanker mati, tapi sel-sel sehatnya juga ikut mati karena reaksi kemo tadi, ya kan. Nah, yang memperbaiki semua itu siapa, teman-teman? Ya, yang memperbaiki semua itu adalah badan kita lagi. Nah, kalau badan kita mau suruh kita perbaiki, kita butuh makanan, butuh nutrisi, butuh ekspresi gen yang bagus sehingga badan kita itu bisa memperbaiki lagi. Nah, itu kuncinya, teman-teman. Ya, oke. Nah, jadi ini adalah slide saya terakhir bahwa sebenarnya hidup itu ya bukan hanya kita tuh harus panjang umur, tetapi bagaimana kita itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita ya. Sekian dari sesi saya sekarang. Nama saya Bambang. Terima kasih, saya kembalikan ke MC saya Adit. Silakan Adit.